Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Poziah dengan nomor NIK 311910131 yang akan menjelaskan tentang pengujian black box testing pada sistem informasi prakerin siswa. Di sini ada pendahuluan. Dalam urutan proses pembangunan perangkat lunak, pengujian perangkat lunak adalah tahap yang dilakukan setelah implementasi atau pengkodean. Pengujian perangkat lunak atau software testing adalah proses melatih program dengan maksud mencari kesalahan awal sebelum program diberikan ke pengguna. Pada pengujian ini, sistem prakerin siswa yang awalnya menggunakan data Excel sekarang sudah menjadi suatu aplikasi program dengan tujuan untuk memudahkan atau memonitoring input data dan output data secara real time. Kemudian metode pengujian. Metode pengujian yang akan dilakukan menggunakan black box testing untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Tahapan yang dilakukan dalam pengujian dan implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetesan sistem dengan cara mengakses sistem manajemen sistem aplikasi prakerin siswa. Yang kedua, pengetesan input, output, edit, dan hapus data. Yang ketiga, pengetesan terhadap tombol yang terdapat pada sistem aplikasi berfungsi dengan baik. Analisis sistem. Komponen sistem yang digunakan untuk membangun sistem informasi prakerin siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ada bahasa pemrograman, user interface framework, hosting, server web, PHP, Bootstrap, penjaga hoster, dan Lightspeed. Pengujian sistem. Tujuan pengujian ini adalah untuk membuktikan apakah sistem yang diimplementasikan telah memenuhi spesifikasi dan rancangan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil dari pengujian akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan kinerja dari sistem dan sekaligus digunakan dalam pengembangan sistem lebih lanjut. Fitur yang diuji adalah menu sistem, input, output, edit, hapus, dan fitur lainnya yang seringkali dipakai oleh pengguna. Di sini terdapat ada tampilan login dan tampilan halaman utama. Di tampilan halaman login, pengujiannya yang pertama ada sign tidak valid, hasil yang diharapkan, username, password tidak sesuai dengan validasi maka gagal masuk. Mari kita cek ya. Di sini saya memasukkan username dan password yang tidak sesuai dengan tampilan username atau password salah, berarti di sini kesimpulannya valid ya. Terus yang kedua ada sign valid, username password sesuai dengan validasi maka berhasil masuk. Kemudian berhasil masuk. Yang ketiga ada logout dengan hasil yang diharapkan, keluar dari sistem dan kembali ke halaman login. Di sini saya akan keluar dan kembali ke halaman login. Kemudian halaman utama. Pengujian akses ke halaman utama, hasil yang diharapkan terdapat informasi dari sistem tersebut dan menu-menunya. Di sini terdapat 4 menu. Yang pertama ada data user, data siswa, data guru, dan data perusahaan. Menu user. Di sini terdapat akses menu user. Hasil yang diharapkan balik ke halaman data user. Di sini valid. Akses kolom tambah user, balik ke form pendaftaran user. Akses menu cari user, balik ke halaman cari user. Sini cari user. Ini satu kita cari. Bentar ada. Kemudian edit user. Edit ya user, misalnya ini di admin 3. Berasal jadi admin 3. Button hapus. Jadi hapus.
button primary key, kita ganti passwordnya, password lama lagi 1 dan 2. Berhasil. Kemudian menu guru. Kemudian di sini ada menu guru. Akses menu guru barusan sudah ke sini. Kolom tambah guru di sini bisa. Terus cari guru, kita cari misalnya Aci. Bisa. Terus kemudian edit, kita edit misalnya jadi Reno Sinaga misalnya. Sinaga. Kita edit jadi Reno Sinaga ya. Terus hapus, kita hapus Renonya, bisa. Kemudian siswa, kemudian yang siswa. Di sini ada menu siswa, kolom tambah siswa, kemudian cari siswa, misalnya Asep, kita cari, bisa. Menu edit, Asep, misalnya Asep S, kita edit jadi Asep ya. Kemudian button hapus, kita hapus yang Asep, kita hapus, terhapus. Dan untuk cetak siswa di sini masih belum valid. Kemudian perusahaan, kemudian perusahaan. Di sini ada menu perusahaan, kolom tambah perusahaan. Di sini masih error untuk kolom tambah perusahaannya. Cari perusahaannya, kita cari CNC. Bisa. Kemudian edit, kita edit CNC, bisa Cikarang Bekasi. Cikarang Bekasi. Kita edit jadi Cikarang Bekasi. Kemudian hapus, kita bisa hapus kembali, kita bisa hapus. Nah, udah. Baik, segitu yang bisa saya ituin, yang bisa saya presentasikan. Di sini saya mendapat kesimpulan, berdasarkan pengujian sistem informasi prakerja siswa menunjukkan bahwa pengujian menggunakan metode black box sangat membantu proses penyusunan case pengujian, uji fungsional, serta menemukan celah kesalahan yang dapat terdeteksi ketika terjadi kesalahan input. Setelah melakukan beberapa tes case, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi prakerja siswa tidak dapat dikatakan sudah sempurna, karena telah ditemukan kesalahan fungsional pada salah satu menu akses. Namun, secara keseluruhan sistem ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kemudian, di sini sarannya, saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya adalah dapat menggunakan teknik pengujian testing lainnya seperti boundary value atau error ghosting agar kita dapat menemukan kesalahan atau error lainnya pada pengembangan aplikasi ini sehingga kualitas aplikasi yang dihasilkan jauh lebih baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pengguna aplikasinya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.